Hey everyone, welcome back to my channel. Karena nikahan gue udah sebentar lagi, gue tuh nggak tahu kenapa gue pengen banget belajar teknik-teknik dari MUA. Dan gue jadi agak obses nontonin tutorial dari MUA. Dan kali ini gue pengen ngefilm aja, kayak why not? Dan gue tuh obses banget, udah beberapa tahun deh kayaknya sama Patrick Ta. Jadi kali ini gue mau ngikutin tutorialnya Patrick Ta. I just decided to do it on camera. Kayak kita mencoba aja tutorialnya bersama-sama dan lihat bagaimana manusia biasa kayak gue ngikutin tutorialnya makeup artist. The fuck? Ya udah begitulah intinya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, keep on watching dudes. Kalian mau lihat gak sih keniatan hidup gue untuk membuat video ini? I wrote down my notes. Jadi yang pertama itu dia eyeshadow dulu. Sesuatu yang gak terlalu gue suka lakuin. Gue sukanya pakai base dulu, tapi that's what he does, so that's what I'm gonna do. Dia pakai eyeshadow primer dulu. Gue juga jarang banget pakai primer, jujur gue biasanya pakai concealer. Tapi gue pakai ini Tarte CC eye base. Ini udah lama banget gue beli dan gue takut untuk pakai karena lihat literally putih banget. Tapi ternyata nggak apa-apa sih, dia bisa ngeblend. Kayak alis gue tuh benar-benar butuh bantuan deh, jelek banget. Oh iya, gue lupa mention sesuatu yang gue udah lakuin sebelum gue filming video ini. Gue udah pakai moisturizer, SPF, dan juga pakai oil. Katanya itu salah satu hal yang dia lakuin untuk nge-prep kulit, yaitu pakai moisturizer all over the face. Terus juga pakai minyak di high points of the face. Bahkan buat orang-orang yang berminyak, katanya that's how he gets the glow on his client's skin. Jadi that's what I did. This is interesting. Dia pakai foundation setelah pakai primer di mata doang. Aneh banget gak sih? Dia pakai La Mer dan gue nggak punya La Mer, obviously, karena itu mahal banget. Tapi gue bakalan pakai Fenty Beauty Pro Filter. Ini warnanya 310 dan punya gue udah rusak. Jadi harus dibuka secara manual. Jadi gue harus begini. Terus dia pakai beauty blender. Terus ditaruh di atas mata. Dan katanya dia fokusin di sini. Di bagian luar. Which makes sense, kayak gue sejujurnya ngeliat banyak banget kan orang yang pakai yang makeupannya itu mata duluan baru kulit. Dan gue tuh nggak ngerti, kayak kalau misalnya lo pakai mata lo bare, habis itu baru dikasihin foundation dan concealer, nanti kayak nggak ngeblend gitu nggak sih? Dan sebenarnya ya teknik ini make sense buat gue. Sumpah ini aneh banget gue lakuin sekarang rasanya. Tapi it actually looks pretty smooth. Nah, setelah udah prepping semuanya, dia mulai ke mata. Dan dia itu pakai kayak eye patch gitu yang bentuknya tuh kayak udah kayak gini gitu loh. Katanya dia pakai itu untuk map out the shape of his eyeshadow. Jadi kayak sekalian dia nge-prep under eyes-nya, sekalian itu buat kayak membuat eyeshadow-nya ya udah terbentuk kayak gitu. Cuman gue nggak punya itu. Gue juga udah kehabisan kayak selotip yang biasanya gue pakai buat nge-guide bentuk eyeshadow gue. Jadi gue nggak bakal pakai itu untuk sekarang. Jadi untuk mata katanya Patrick itu suka pakai 2 blending brush. Jadi I have 2 blending brushes here. Dan pertama dia mulai dengan crease. Dan untuk tutorial ini gue bakalan pakai si Dream Street dari Colourpop, kolaborasi dengan Kathleen Lights. This is like one of my favorite eyeshadow palettes. Gue pakai ini mulu. Tapi gue bakalan pakai si ini apa ya?
fuck is this, man? Kayaknya nih Masami Shuko deh. Oh iya, katanya dia itu nggak ngeset primer untuk eyeshadownya. Oke, ini kerasa banget, kayaknya bakalan super berguna kalau misalnya gue punya si eye patch itu, supaya kayak udah rapih aja gitu loh. Nah, abis itu dia ngeline matanya pakai dark brown dan agak gue blend sedikit ke atas supaya dia agak smoky gitu. Abis itu dia pakai warna rose gold gitu dari Pat McGrath. Gue nggak punya Pat McGrath, tapi gue nggak tahu itu kelihatan apa nggak di kamera. Eyeshadownya loncat nyet. Terus oke, gue nggak mau ngasih lihat karena pasti hancur. Eyeshadownya loncat terus rusak. Okay, whatever, these things happen all the time. Gue bakalan pakai rose gold dari palette ini, just trust me, okay? Tapi kayaknya warnanya agak beda deh. Kayak yang ini jauh lebih opaque gitu warnanya. Pat McGrath itu tuh kayak lebih sparkle aja gitu. Hilang deh liner coklatnya. Sebanget sih ini. Kayak tadi harusnya gue genin aja deh buat that. I think that's it for the eyes. It's very simple. Ih, sumpah rambut gue jelek banget nyet. Oke, matanya selesai. Dia pakai maskaranya agak-agak nanti. Jadi kita akan lanjut ke kulit dan dia pakai contour duluan sebelum foundation. See, this is why gue pengen banget nyoba tutorialnya Patrick Ta, karena ini teknik-teknik yang nggak pernah kepikiran, nggak pernah terlintas dalam pikiran gue. Kayak gue nggak bakal banget yang namanya contour duluan, pakai cream products kayak face sculpting product sebelum gue pakai foundation. Oh iya, gue ini pakai Maybelline Master Contour, dan ini salah satu cream contour favorit juga sih. Oke, gue ngikat rambut gue karena gue gerah, dan tiba-tiba berhenti kamera gue, memorinya habis, dan gue padahal udah pakai contour. Terus gue baru sadar bahwa gue melakukannya agak sedikit beda dari apa yang Patrick lakukan. Jadi yang gue lihat di tutorialnya itu dia kayak ngeblendnya tuh kayak gini, sedangkan tadi konturnya tuh gue gitu-gituin. Tapi ya udahlah. Kayaknya kontur gue tuh jauh lebih ke blend dibanding apa yang Patrick lakuin. Oke, sekarang waktunya kita pakai foundation, dan dia pertama pakai brush dulu. Kayaknya dia taruh foundationnya di brushnya gitu, sedangkan gue biasanya langsung di staple. Dia fokusin ke area yang of course yang nggak ada konturnya, sedangkan di area yang ada kontur dia kayak cuma very lightly. Kok boros banget ya, boros produk banget kalau misalnya naruh di brushnya. Di bagian kontur sini ini gue kayak bener-bener nggak ngepres sama sekali, sedangkan di sini gue ngepres. Ini gue fokus kayak lightly ngeblend ujung-ujung konturnya. Habis itu dia go over everything with a beauty blender. So emang
emang jadi subtle banget sih, very subtle contour. Di sini kayak agak lebay karena gue ada jerawat segede gaban. Katanya dia melakukan teknik ini tuh supaya warnanya tuh ngeblend dan seakan-akan emang ini tuh warna kulit lo gitu loh, supaya lebih natural, supaya nggak kelihatan kayak makeup banget. Dan kayaknya emang gitu sih, it's very seamless. Habis itu kita ke concealer. Supaya nyambung, gue pakai juga si Fenty Pro Filter, tapi ini warnanya 300. Nah, terus dia tuh kayak nge-shape, dia naruh concealernya di sini untuk kayak nge-shape dan ngerapihin. Pokoknya dia pakai brush dulu untuk naruh dan sedikit ngeblend concealernya di tempat-tempat yang diinginkan. Baru dia pakai beauty blender blend semuanya. Sumpah ya, di kamera kayak gue ngerasa under eye gue tuh super duper bright banget. In real life nggak gitu-gitu amat juga sih. Kayaknya kan apa produk-produk yang gue pakai itu beda sama apa yang dia pakai, finishnya jadi agak-agak lebih beda deh. Kayak muka gue tuh lebih matte karena ya gue pakai foundationnya si Fenty, yaitu a matte product. Oke, sudah, we're here for the techniques. Habis itu Patrick pakai bronzer, gue bakalan pakai Hoola by Benefit. Terus dia cuma lightly tap. Dia nge-tap produknya gini supaya nggak geser-geser makeupnya. Tadi udah kita blend. It goes on to the eyebrows, which is aku benci banget ngerjain alis. Oke, karena ngerjain alis itu lama, jadi gue bakal skip aja ya. Habis itu kita pakai blush dan dia pakai Patrick Ta Beauty yang gue pengen banget tapi gue nggak punya. Tapi dia pakai kayak warna mauve gitu, jadi gue pakai apa yang sudah gue punya aja. Ini Hourglass Ambient Lighting Powder in Nude Exposure. Gue agak bingung sih, ini warnanya mauve banget, tapi di kulit gue kayak dia keluarnya warm gitu. Dan dia bilang dia bener-bener pat, pelan-pelan, very lightly. Habis itu yang menarik, dia pakai blushnya di crease again supaya lebih natural, seakan-akan ini tuh warna-warna yang emang ada di kulit gue gitu. I like that. Habis itu dia pakai highlight dan mascara. Sumpah ini gue selama tahun ini kayak 80% pakai maskaranya ini doang. Si Maybelline Total Temptation yang warna biru. Oh iya, buat highlight dia pakai produknya dia sendiri yang kayak spray gitu. Of course gue nggak punya itu. Instead gue mau pakai Fenty Beauty. Kok semuanya pakai Fenty? Gue baru sadar. Ya sudah lah. Gue jarang banget soalnya pakai highlight yang ini. Ini Killawatt in Girl Next Door and Chic Freak yang pink, dan gue mix aja dua-duanya. Oke, dia pakai powder tapi super duper lightly. Sorry banget. Tapi gue bakal pakai Fenty Beauty lagi. Gue baru sadar loh, gue punya banyak Fenty. Oke, sorry. And very lightly. Lalu sebuah teknik yang menurut gue juga ya nggak pernah gue lakukan, dia ambil foundation brush yang tadi dipakai.
terus dia kayak swipe bawah kontur, kayaknya untuk merapihkan. I don't know, apakah itu melakukan sesuatu? Kayaknya enggak. Abis itu dia juga nge-swipe pakai powder. Kayaknya gue harusnya nggak pakai yang translucent deh. Dia pakai powder yang ada coveragenya. Terus kayak one swipe. Not even does anything. Oke, karena kita mostly udah selesai, gue mau copot. Ini ngelain bibir dan pakai a bunch of lip products, tapi gue nggak punya. Again, gue nggak punya produk-produknya Pacheta, walaupun gue pengen banget. So I'm just gonna use my Rimmel Exaggerate lip pencil. Warnanya Addiction. Kira-kira seperti itu. Terus, sumpah ya, gue nggak disponsor sama Rihanna. Gue bakal pakai Fenty Beauty lagi. Jujur gue nggak punya banyak lip gloss. I think that's the finished look. Jujur gue nggak tahu how different this looks dibanding gue memakai teknik-teknik gue sendiri. Gue gak nyangka sih gue bakalan kelihatan kayak, gue kira karena dia nggak pakai concealer, maksudnya gue kira karena dia pakai kayak konturnya duluan apa segala macam, gue tuh agak concern sama jerawat-jerawat gue. Tapi karena jerawat gue tuh super strategically placed di tempat naro-naro produk-produk kayak bronzer dan blush dan lain-lain, tapi kayaknya nggak apa-apa deh. Ternyata gue nggak butuh nge-conceal si jerawat-jerawat itu juga karena it looks fine. I just wish gue make foundation yang beneran glowy, karena ini tuh kelihatannya jadi kayak matte gitu sih sejujurnya. Kayak this could be glowy ya. So let me know what you guys think. Would you try on his techniques? Ya beginilah kalau misalnya gue melakukan dengan kemampuan dan segala keterbatasan gue. Kalau kalian suka video ini, please give it a thumbs up, karena itu bakal membantu gue bisa tahu kalau kalian emang enjoy konten yang kayak gini. And please subscribe if you actually do enjoy this kind of content. Gue sih nggak plan untuk nge-follow lebih banyak MUA lagi, karena gue emang lagi pengen, nggak tahu, lagi mood aja gitu loh, kayak belajar lagi. So I'll see you in my next video. Bye.